Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya ialah tausiah oleh salah satu senior advisor kita, yaitu Profesor Dr. Imam Suprayogo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami muliakan para orang tua wali santri, santriwati yang putra-putrinya sudah diterima di Tazkiyah ini, di International Boarding School Tazkiyah. Saya sampaikan ucapan selamat bisa diterima di pesantren ini, sebab tidak semua orang yang mau masuk di sini bisa diterima. Ini sudah selektif menurut saya. Yang dimuliakan Pak Mas Ali, Ketua Yayasan, Mas Abidin, yang memimpin proses belajar mengajar di pesantren ini, dan para pengurus, para pimpinan semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, satu keadaan yang penuh hidayah, petunjuk, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang berbahagia, sejak berdirinya Tazkiyah ini saya mungkin ditunjuk sebagai sesepuh itu ya, orang tua yang sering diundang ke sini ketika wisuda, ketika penerimaan santri baru ya seperti ini, walaupun itu sebentar. Seperti ini juga sebentar. Kenapa saya ditunjuk? Karena memang saya ini lama ngurus pendidikan. Saya pernah memimpin perguruan tinggi swasta, tidak kurang dari 20 tahun. Lalu saya pernah memimpin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi rektor, itu tidak kurang dari 16 tahun, 4 periode. Sekarang diajak oleh Profesor Tolka Hasan Al-Makfurlah ikut membina di Universitas Islam Malang, Unisma. Juga diajak oleh Gus Solahuddin Wahid Al-Makfurlah untuk membina di Tebuireng, pesantren Tebuireng Jombang. Lalu kemudian juga di sini. Muhammadiyah tadi, yang pertama di Muhammadiyah selama 20 tahun. 20 tahun di Universitas Muhammadiyah, 16 tahun di perguruan tinggi milik pemerintah UIN Malang. Lalu kemudian sudah 10 tahun ini di Unisma, Universitas Islam Malang,
miliknya Nahdlatul Ulama, perguruan tinggi yang terbesar, terbaik, milik Nahdlatul Ulama, Unisma, dan juga di Tebuireng, Jombang. Soal-soal pendidikan saya memang sengaja tidak mengkotak-kotakkan mana Muhammadiyah, mana NU, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak garis keras, yang moderat, yang bisa menjadikan hati ini sejuk. Itulah kira-kira saya diajak oleh Mas Ali, Mas Abidin untuk selalu ke sini. Selain itu saya barangkali nasib saja. Nasib saya ini sering diundang untuk mengikuti seminar-seminar, berdialog, berdiskusi tentang pendidikan. Saya pernah ke paling barat sana itu, ke Maroko, lalu kemudian ke Brussel, ke Belgia, ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis. Saya juga lihat di Inggris. Saya juga lihat di negara-negara Islam seperti Yordan, ke Iran, ke Irak, negaranya Saddam Hussein. Di sana ada Al-Jami'ah Al-Muntashir yang dikenal lembaga pendidikan yang hebat pada zamannya. Lalu ke Yaman, lalu ke Saudi tentu saja, sampai di Maroko, ke Sudan, negara Islam. Saya juga pernah lihat di Jepang, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Filipina, dan seterusnya. Di Australia sampai ke New Zealand, ke Auckland, ke Wellington. Lalu kemudian di Amerika Serikat, di berbagai negara bagian. Lalu ke Kanada. Mestinya kalau tidak ada COVID, sekarang ini saya di Vancouver, Toronto, sama di Ottawa. Tapi karena ada COVID, lalu kemudian walaupun tiketnya itu sudah siap, visa sudah siap, harus di. Saya juga sampai di Amerika Latin, di Bogota, di Kolombia, ketemu teman-teman di Argentina, di Brasil, di Peru. Rasa-rasanya memang saya sudah ke berbagai belahan dunia itu. Untuk apa? Saya untuk lihat pendidikan sebetulnya. Pendidikan yang ada di berbagai belahan dunia. Kalau orang mengatakan di satu tempat ada lembaga pendidikan yang bagus, saya lalu datang, saya lihat seperti apa yang disebut bagus itu. Ternyata dari sekian banyak pengembaraan saya, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, di berbagai belahan dunia itu, saya berkesimpulan, ternyata memang untuk pendidikan yang ideal, gabungan antara tradisi pesantren sama sekolah umum seperti tazkiyah ini memang menurut saya yang paling ideal menurut saya. Gabungan antara pesantren dengan sekolah umum yang pesantren. Tadi yang visinya dijelaskan oleh Mas Abidin tadi, itulah yang bagus. Dan itu ternyata juga disebut-sebut di dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat 108, 190, 191. Ali Imran 190, 91.
itu ada konsep yang disebut dengan ulul albab. Manusia yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu siapa? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Komplit seperti yang disampaikan oleh Mas Abidin tadi. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Spiritual tadi kan. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang selalu merenungkan, memikirkan ciptaan Allah di langit maupun di bumi. Akhirnya menjadi kepemimpinan tadi, leadership yang tangguh. Tapi lalu kemudian dikatakan apa namanya tadi, Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Maka agar tidak sia-sia harus diolah. Lewat apa? Teknologi. Tapi kalau teknologi ini tidak dikontrol, maka lalu juga menjadi perusak. Maka lalu kemudian terakhir ayat itu, subhanaka waqina adzabannar. Indah sekali sebenarnya misi visi yang dijelaskan oleh Mas Abidin tadi, ternyata memang itu ada sandarannya. Ialah Al-Quran itu sendiri. Karena itu lalu kemudian untuk membangun spiritual, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ini tidak mungkin kalau lalu kemudian hanya sekolah-sekolah seperti biasa, itu tidak mungkin. Karena itu ketika saya menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ketika saya ya sama dengan Mas Ali, Mas Abidin, dan juga teman-teman yang lain di sini untuk meningkatkan kualitas, maka kampus saya itu saya lengkapi dengan pesantren, ma'had. Maka lalu gabungan di situ itu antara universitas dan ma'had, ma'had dengan universitas. Ma'had. Kalau di sini ya pesantren, pesantren yang sekolah atau madrasah, madrasah yang pesantren. Alhamdulillah. Tertolong, hasilnya cukup bagus. Anak-anak kita ajak untuk sholat berjamaah 5 waktu. Di sini kan juga begitu Mas Ali. Plus qiyamul lail. Diajak berjamaah di sini. Lalu plus qiyamul lail. Awal-awal memang berontak. Ini apa-apaan ini pesantren ini. Kok sholat saja diatur gitu kan. Apalagi lalu dilaporkan kepada orang tuanya. Kita ini seperti dijajah itu kan. Celaka kalau orang tuanya itu percaya itu kan. Memang biasanya di rumah tidak diajak untuk 5 kali ke masjid. Paling-paling maghrib sama isya. Lah ini 5 kali, subuh lagi coba. Akhirnya itu tadi. Ya sebetulnya lapor-lapor gitu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan terlalu dipercaya. Memang beda. Kalau sudah menyerahkan ke lembaga pendidikan begini ya harus seutuhnya. Diserahkan seutuhnya. Mulai bagaimana belajarnya, bagaimana bangunnya, bagaimana sholat malam. Nah, itu memang agak berat, tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa ini menyenangkan.
Kenapa sampai sholat malam? Anak yang soleh itu kan anak yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu anak soleh. Ternyata kalau hanya sekedar mendoakan kepada orang tua, kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, hanya dikasih ayat Quran atau hadis Nabi, tidak dijalankan. Makanya harus dibiasakan, di sini dibiasakan. Nanti orang tuanya di rumah yang sudah lalu cari rezeki untuk membiayai pendidikan, maka putra-putrinya itu di sini malam dibangunkan sholat malam untuk mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Di mana sekolah di Indonesia ini? Sampai membiasakan doakan orang tua itu di mana? Kok rasa-rasanya enggak ada rasa-rasanya. Dulu di kampus saya lakukan seperti itu. Awal-awalnya memang disepelekan, termasuk juga oleh wali mahasiswa yang kuliah tempat saya. Tapi suatu ketika, saya biasanya kalau duhur itu kira-kira 15 menit, setengah jam sebelum waktu sholat duhur, saya sudah mulai pergi ke masjid. Agak jauh memang, kira-kira 150 meter, 200 meter dari kantor ke masjid di kampus. Ternyata di pojok masjid itu ada orang nangis. Orang tua nangis. Saya kira kalau orang tua ini kehilangan sandal atau tas, kok nangis di situ, atau kehilangan uang, segeralah saya datangin. Bapak ada apa di sini kok sepertinya susah? Enggak Pak, saya tidak susah, dia bilang itu. Lalu kenapa Bapak kok nangis? Saya ini wali santri Pak, saya wali murid. Lah iya kenapa kok nangis? Wali murid kan enggak biasa nangis. Dia bilang bahwa begitu datang, dia datang ke sini mau jenguk anaknya. Ketika nyampe di pintu itu, lihat dari jauh kok ada adzan duhur itu anak pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, lalu kemudian di bahunya itu ada sajadah. Kok rasanya indah. Di mana kampus ada pemandangan seperti itu? Katanya enggak ada. Lalu apa melihat gitu saja kok nangis? Pak, ternyata semakin dekat itu anak saya. Coba. Itu ya anak saya sendiri Pak. Saya seumur hidup baru kali ini tahu anak saya. Waktu duhur datang ke masjid, dia bilang. Di rumah enggak pernah, dulu enggak pernah. Karena enggak sampai contohin, tak bilang itu kan. Itu yang salah bukan anak sampean. Karena enggak sampean contohin. Di sini dosen-dosen itu termasuk saya memberi contoh. Nah coba, begitu mudahnya memberi contoh begini ternyata juga kelewatan. Sampai lalu kemudian anaknya tidak pernah pergi ke masjid waktu duhur. Nah di tazkiyah ini tidak saja waktu duhur, tetapi juga waktu subuh, waktu isya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, termasuk juga waktu malam qiyamul lail. Sholat malam, sholat witir, diajak untuk sholat, dilengkapi dengan mendoakan kepada kedua orang tua. Dan itu saya lakukan waktu saya menjadi rektor. Dan ternyata memang ada bedanya. Ada orang yang katanya anaknya satu disekolahkan di tempat saya, yang satu dikuliahkan tempat lain. Kok terasa betul bedanya kalau itu pulang? Katanya orang itu, saya juga tidak teliti sampai detail, mereka ngomong sendiri.
Kenapa akhlak menjadi bagus? Apa karena kurikulum itu? Bolehlah kita kan iya. Tetapi anak menjadi hatinya halus ini adalah karena di lembaga pendidikan ini diajak untuk sholat berjamaah ini. Yang bisa memperbaiki hati ini sebetulnya bukan guru. Apalagi guru hanya sekedar ngomongin, hanya sekedar perintah. Tidak bisa, hati ini adalah urusan ruh. Ruh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka aniru guliru min amri robbi. Caranya bagaimana agar disuruh oleh Allah? Caranya adalah dibiasakan untuk sholat, tertib sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, termasuk sholat malam ini. Hatinya selalu nyambung dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita itu ingin kaya, maka kumpul-kumpullah dengan orang kaya. Kalau kita ingin jadi pebisnis yang ulung, maka kumpullah dengan pebisnis yang ulung. Kalau kita ingin jadi seniman, kumpullah dengan orang yang ahli, yang kerjanya sehari-hari di bidang seniman, maka akan jadi seniman, peternak dan seterusnya. Nah, kalau kita itu ingin hatinya bagus, akhlaknya bagus, caranya adalah diajak berkumpul dengan pemilik akhlak yang mulia. Diajak kumpul dengan pemilik akhlak mulia. Pemilik akhlak mulia itu siapa? Pemilik akhlak yang paling mulia di muka bumi itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berkumpulnya gimana? Cara berkumpulnya itu lewat sholat itu tadi. Sambung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Diajak berkumpul Rasulullah lewat sholat itu, Mas Abidin, Mas Ali. Jadi kalau sampai ngajak sholat putra-putri para wali santri ini, ngajak berkumpul dengan Rasulullah secara batin, ruh. Dan itu dasarnya itu tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan secara efektif kalau anak-anak itu di pesantren. Dan saya sudah membuktikan ketika saya memimpin kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ibu bapak kalau ke Malang, kalau kira-kira masih ragu, perisani aja. Yang berbagai negara kan mungkin masih ragu, perisannya apa? Apa betul kampus saya itu ada pesantren? Padahal itu perguruan tinggi negeri. Aturannya tidak ada. Bahkan anggarannya juga tidak ada. Tapi karena saya itu ingin para mahasiswa saya itu baik artinya, maka walaupun tidak ada anggaran, saya carikan uang untuk membangun asrama. Bisa menampung semula itu 1.500, lalu saya tambah lagi itu 2.000, sehingga menjadi 3.500 kamar. Bisa menampung kamarnya itu 3.500 ketika itu. Yang tadi saya katakan awal-awalnya kok beda dengan yang lain. Kenapa kok enggak yang umum? Yang umum saja. Kok mau-maunya repot-repot. Ternyata setelah
ada hasilnya. Bahkan ada wali santri yang nangis lihat anaknya itu kok kelihatan baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang tadi adalah pondok. Yang kedua adalah tentang Quran. Tentang Quran. Quran ini penting sekali. Dulu saya ini juga tidak begitu peduli sebetulnya dengan anak-anak yang hafal Al-Quran. Tapi ternyata setelah saya amati, anak-anak yang menghafal Quran, mungkin sudah punya tradisi dari rumah, kok selain cerdas, akhlaknya bagus. Selain cerdas, akhlaknya bagus. Saya katakan cerdas itu apa? Saya katakan cerdas itu setiap kali wisuda yang nilainya paling bagus adalah mahasiswa penghafal Al-Quran 30 juz. Saya masih ingat, ketika saya pertama kali menjadi rektor yang nilainya paling bagus itu adalah mahasiswa fisika. Aneh, mahasiswa fisika hafal Quran, skripsinya pakai bahasa Arab. Yang kedua itu mahasiswa matematika, hafal Quran 30 juz. Wisuda ketiga itu mahasiswa matematika lagi, hafal Al-Quran 30 juz. Berikutnya mahasiswa ekonomi, skripsinya 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, hafal Quran 30 juz. Berikutnya itu mahasiswa IT, informatika, hafal Al-Quran, skripsinya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan subhanallah, seringkali orang mengatakan nanti kalau dibebani banyak-banyak apa anak saya itu tidak kebebanan, tidak overload katanya itu. Ternyata tidak. Ada mahasiswa saya itu yang hafal Al-Quran 30 juz, skripsinya itu 9 bahasa. 9 bahasa. Enggak umum. Tapi ada yang begitu. Biar ada orang yang berteori-teori, anaknya terlalu banyak materinya, lalu kemudian jadi lelah, ternyata mahasiswa sendiri cari tambahan coba. Skripsinya bahasa Korea, bahasa Mandarin, lalu kemudian bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa karena dia dari Banyuwangi, bahasa Using, ya bahkan 9 bahasa itu. Kok masih hafal Al-Quran 30 juz? Kan luar biasa ini. Itulah sebabnya lalu saya lembagakan siapa saja yang hafal Quran, saya kasih hadiah. Tidak pakai SPP waktu itu. Itu kan negeri, uangnya kan dari negara. Kalau di sini ya jangan bebas SPP semua, nanti enggak jalan. Walaupun ada gitu kan. Tapi kan enggak semua Mas Abidin. Kalau semua nanti untuk bayari listrik apa itu. Nah, tahun ini ada 10 orang yang tuntas 10 juz. Coba dititeni. Mereka kan pinter, 30 juz. Mereka kan pinter-pinter kan? Pinter. Lagi pula ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, zaman sekarang ini kan sudah zaman kayak begini kan. Zaman yang bebas, zaman yang terbuka. Zaman yang, cobalah kita keluar. Kita ke mall seperti itu. Kita di airport seperti itu. Tentu anak-anak kita ini kan harus dijaga, karena nanti kan selamat di dunia dan di akhirat. Kan harus dijaga. Apa sanggup ibu bapak menjaga putra putrinya yang sudah gede-gede itu, apa sanggup? Saya enggak sanggup. Agar anak-anak saya ini menjadi selalu bagus dan saya untuk menjaga, saya enggak sanggup. Lalu siapa yang saya suruh jaga? Kalau saya punya anak, saya punya cucu. Yang saya suruh jaga adalah Al-Quran yang ada di hati mereka masing-masing. Al-Quran inilah yang selalu dibawa oleh anak-anak karena mereka hafal Al-Quran. Kalau anak-anak kita ini lalu hafal Al-Quran, maka otomatis sudah menjaga dirinya sendiri.
Quranlah yang menjaga mereka masing-masing itu. Masa kita tidak percaya kepada anak yang hafal Al-Quran? Anak yang hafal Al-Quran tadi saya katakan selain mereka cerdas, akhlaknya itu terjamin bagus. Ya adalah anak-anak yang terpengaruh kampus-kampus lain, mahasiswa saya ada 1-2 yang demo di pinggir jalan itu ada. Tapi saya lihat yang hafal Quran tidak ada. Yang hafal Quran yang ikut demo-demo, yang celananya sobek-sobek, yang rambutnya tidak terurus, itu tidak ada. Mereka yang celananya masih sobek, yang lalu rambutnya masih tidak karu-karuan, itu mereka tidak hafal Quran. Itulah yang saya sebut bahwa Al-Quran bisa membimbing anak kita masing-masing. Al-Quran itulah yang akan menjaga putra-putri kita. Beban kita itu lalu menjadi sudah ringan gara-gara anak kita ini sudah hafal Al-Quran. Itulah sebabnya di Tazkiyah ini selain memang boardingnya ini dipesantrenkan juga didekatkan dengan Al-Quran. Karena itu saya pernah ditanya oleh Mas Abidin sama Mas Ali ini, gimana agar anak-anak kita ini bagus? Agar anak-anak kita bagus itu kita dekatkan pada 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Di sini tidak cukup dekat tapi hafal. Dekatkanlah anak-anak kita ini dengan masjid tempat ibadah. Di sini dibimbing 5 kali sehari semalam, tambah sholat lail, sholat tahajud, sholat witir. Yang ketiga, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan para ulama, para kiai, para cendekiawan. Di sini ini setiap berapa rasionya? 5-1. 1-3 coba. 1-3, 1 guru, 1 ulama ngurus orang 3, di mana ada ini. Jadi ini sebenarnya itu. Jadi sudah dekat dengan Quran, sudah dekat dengan masjid, sudah dengan para ulama, guru-gurunya ini. Kalau sudah seperti itu apalagi hafal Quran, anak-anak kita tidak saja kita suruh bawa mushaf, tapi anak-anak kita itu di hatinya ada Al-Quran, maka Al-Quran inilah yang membimbing putra-putri kita ini sebetulnya. Dan kalau ini bisa sukses, maka insya Allah lah putra-putri kita ini akan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Hanya memang setelah usaha begini, harus ada doa, tawakal dan berdoa. Ini barangkali tidak pernah ibu bapak dapatkan, tetapi saya ingin berbagi saja pengalaman. Saya ini dulu orang kampung, orang desa. Alhamdulillah saya bisa memimpin perguruan tinggi sekian lama, seumur-umur. Saya bisa berkeliling ke berbagai belahan dunia. Seringkali ada orang bertanya, doanya apa Prof Imam? Doanya apa? Saya selalu jawab, doa itu pakai bahasa apa saja Tuhan mengerti kok. Allah itu mengerti. Memang abdolnya itu adalah pakai bahasa Arab itu. Tetapi tanpa pakai bahasa Arab, tanpa ngomong, hati itu ngerti kok, Tuhan itu ngerti, tidak yang diomongkan, yang di dalam hati saja diketahui oleh Allah. Yang diminta itu apa? Tetapi kalau tidak diomongkan kan tidak bagus, tidak tepat, pakai bahasa Arab. Tapi umpama bahasa Arab tidak bisa, sebetulnya bisa, asalkan, nah ini bedanya dengan yang lain, asalkan ketika ibu bapak berdoa, mohon merasa menghadap Rasulullah di Baitullah.
Kalau ibu, bapak pernah umroh, pernah haji, ketika berdoa, ibu rasakan seolah-olah berada di tengah-tengah Ka'bah, di Baitullah, ketemu Rasulullah di Baitullah. Kalau sholat itu kan khusyuk, sholat khusyuk itu apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ialah orang yang merasa yakin ketemu Tuhan. Nah, agar ketemu, maka paling tidak kita merasa berada di tengah-tengah Baitullah. Insya Allah kalau ibu bapak berkenan berdoa, merasa sowan Rasulullah di Baitullah, doanya dikabulkan. Bapak mendoakan putra-putrinya sekolah di sini yang sudah dikelola sedemikian rupa lewat hafalan Quran, lewat ma'had atau pesantren ini. Lalu ibu bapak berkenan mendoakan, merasa mohon kepada Rasul, memohon Allah dan Rasulnya di Baitullah. Insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi soleh dan soleha. Dan itulah yang kita harapkan ketika kita mendapatkan amanah putra putri yang akan kita harapkan nanti berakhlak mulia, dan tatkala kita sudah wafat, sudah tidak ada, maka anak cucu kita mendoakan kepada kita pahala yang tidak ada putus-putusnya ketika kita punya anak cucu yang soleh dan soleha. Saya kira itu ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang tekanan saya adalah pengalaman saya tentang pesantren, tentang ma'had, dan pengalaman saya tentang hafalan Quran. Sebetulnya kalau pengalaman saya ketika saya ke TUS, ke kampung halamannya Imam Al-Ghazali. Orang kalau disebut Al-Ghazali itu kan sudah kenal semua itu. Lahir dan wafat di TUS. Dulu waktu itu saya diceritanin bahwa Imam Al-Ghazali itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Saya heran sekali. Orang 7 tahun kok sudah hafal Quran. Sebab di kampung saya, sak kampung, sak kecamatan itu tidak ada yang hafal Quran. Bahkan sudah mau meninggal gitu loh, juz amma itu dulu hafal. Ini 7 tahun kok sudah hafal. Ternyata memang di kampungnya Al-Ghazali itu ketika anak umur 4 tahun itu dimulai menghafal Quran. Menghafal Quran itu kalau sudah 3 tahun, 4 tahun sudah hafal. Dimulai 4 tahun. Orang kalau belum hafal Quran, umur 7-8 tahun merasa kurang enak. Sama dengan umur 10 tahun belum kitan, kan tidak enak itu. Kalau di sana tidak hanya belum kitan yang tidak enak, tapi belum hafal Quran karena dimulai umur 4 tahun. Nah, walaupun kita terlambat, kan itu kan, sudah masuk SMP, SMA terlambat belum hafal, maka dibayar ketika kita putra-putri kita ada di tazkiyah ini. Itulah ibu dan bapak sekalian, Mas Ali, Mas Abidin, para pengurus, bapak guru, pengasuh, ibu, makasih, mohon maaf manakala banyak hal yang keliru, kelupaan. Siapa tahu ini bisa dijadikan, mohon kiranya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan, bahan renungan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dan terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Imam Suprayogo atas tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan wali santri sekaligus penyerahan secara simbolik yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Hattar selaku wali santri dari Ananda Ijaz Alden Hattar, salah satu santri SMP Putra.
Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia setiap saat kepada kita semua. Salam hormat kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hatar, saya ayahanda Ijaz Holden Hatar, dan saya sekarang berdomisili di negara bagian Amerika, yaitu di California, tepatnya di Monterey. Oke, saya ingin menceritakan sedikit tentang alasan saya sebagai ayahanda Ijaz mengirim dia untuk sekolah di Indonesia, terutama di pesantren, dan lebih khususnya lagi ke Tazkiyah. Congratulations buat semua santri Tazkiyah Malang. Welcome to Tazkiyah Malang. Dan study hard, follow all the rules, be kind, be respectful, and don't forget to have fun. Lanjut dari itu, yang memicu saya mengirim Ijaz ke Indonesia karena sistematis dan doktrin sekolah di Amerika. Di sini terlalu berfokus ke kapitalisme dan evolution, yang sangat bertolak belakang dengan the teaching of Islam. Makanya saya khawatir sekali mereka berlandaskan dengan atas dasar kapitalisme dan evolution itu, sehingga saya memutuskan untuk mengirim mereka ke Indonesia. Sedikit berbagi tentang kenapa saya mengambil keputusan untuk mengirim Ijaz untuk sekolah ke Indonesia, terutama ke pesantren dan khususnya ke Tazkiyah ini, karena saya ingin Ijaz ini menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan Islam, and he can understand what is the purpose of this life. Dengan saya kirim dia ke pesantren ini, insya Allah dia akan belajar itu dan mengerti apa sebenarnya kehidupan ini. So all those being said, saya sebagai wakil wali santri berterima kasih banyak kepada ustadz dan ustadzah yang akan membimbing anak-anak kami. Jadi pemimpin yang handal yang akan membela agamanya dan membela keluarganya untuk bekal dunia akhirat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah sambutan wali santri dan penyerahan simbolik oleh Bapak Arditya Dinar Fiskiawan yang merupakan wali santri dari Ananda Akila Faiza Putri Fiskiawan, salah satu santri SMA Putri. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, terutama kepada para pimpinan dan ya pimpinan Tazkiyah maupun yayasan dari Tazkiyah Yayasan Islam Tazkiyah Malang. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kemudian tadi ada beberapa mungkin
Bapak Profesor Imam Suprayogo, Bapak Ustadz Ali Wahyudi, Bapak Nur Abidin, Bapak Sentot Pariyatno, dan lain-lain yang dan juga para pembimbing, para ustadz, ustazah, dan tentunya para wali santri sekalian yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Arditya Dinar Fiskiawan. Kebetulan kami adalah orang tua dari Akila Faiza Putri Fiskiawan, santri. Alhamdulillah telah diterima sebagai salah satu santri di Tazkiyah untuk SMA. Jadi insya Allah akan memasuki kelas 10 di SMA pada tahun ajaran pada tahun ini. Dan pada saat ini kami kebetulan bertempat tinggal atau berdomisili di Jakarta. Tentunya senang sekali pada pagi hari ini kami dapat bergabung, bertegur sapa dan ta'aruf atau perkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya para ustadz, ustazah, pembimbing, pimpinan dari Tazkiyah, Yayasan Islam Tazkiyah, dan juga Bapak Ibu wali santri sekalian semuanya. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Hatar sebelumnya, kami pun sebagai orang tua, santri, dan mungkin juga mewakili sebagian dari harapan Bapak Ibu wali santri lainnya, tentunya dalam memilih sekolah atau memilih tempat belajar bagi putra-putri kami ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya dalam hal akademik saja, tetapi juga dalam hal pendidikan agama, pengetahuan Islam, serta pengembangan karakter dan kepemimpinan. Karena menurut kami ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini kita menghadapi perkembangan dunia yang sangat cepat, dinamikanya sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa. Kita menghadapi turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity, dan bahkan juga saat ini kita sama-sama menghadapi ujian bersama, pandemi, yang tentunya membutuhkan pendidikan, membutuhkan pengajaran yang komplit atau yang komprehensif bagi putra-putri kita semua. Karena putra-putri kita tentunya membutuhkan bekal yang cukup, bekal yang sangat mumpuni untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya, disampaikan bahwa dalam memilih pendidikan bagi anak-anak kita tentunya ini merupakan sebuah proses yang tidak singkat. Pendidikan anak bukan proses yang singkat seperti halnya cuma sekejap mata, tapi merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Oleh karena itu, ketika kita coba melakukan survei, melihat berbagai lembaga pendidikan, kami menemukan Tazkiyah. Kami menemukan Tazkiyah yang insya Allah sesuai dengan visi kami. Apa yang kami butuhkan untuk putri kami, dan insya Allah juga mungkin sesuai dengan harapan dari kebanyakan seluruh wali santri yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Kami mendapatkan informasi bahwa Tazkiyah menerapkan konsep pendidikan di mana anak-anak kita akan diberikan bekal untuk lebih percaya diri dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ke depan. Dan mempunyai program yang seimbang antara akademis, antara program pendidikan keagamaan, dan juga pengembangan karakter. Karena akademis belaka tidak akan ada artinya apabila karakter pendidikan keagamaannya kurang. Pendidikan agama merupakan dasar yang sangat kuat dan merupakan bekal, merupakan investasi bagi pengembangan diri putra-putri kita ke depan. Kami juga mendapatkan beberapa testimoni dari beberapa kawan sahabat bahwa menyekolahkan di Tazkiyah merupakan suatu proses yang cukup
membanggakan. Oleh karena itu kami memantapkan hati kami untuk menitipkan putri kami dan juga mungkin bagi Bapak Ibu wali santri yang lainnya menitipkan putra-putrinya kepada para pamong, para pembimbing ustadz dan ustazah di Tazkiyah untuk dididik, untuk diberikan bekal ilmu agama dan juga bekal-bekal lainnya agar dapat menjadi pribadi yang lengkap, dapat menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan orang tua, dan juga sekaligus membanggakan, selalu bangga terhadap orang tuanya, dan juga dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga mungkin tadi kami sampaikan, yang pertama kita memperkenalkan diri, yang kedua harapan kami dalam menitipkan putra-putri kami di Tazkiyah, dan yang ketiga insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini anak-anak kita sudah akan mulai melaksanakan proses pembelajaran, walaupun memang kita sekarang sedang menghadapi ujian, sehingga mungkin akan diawali dengan pembelajaran secara virtual, dan insya Allah nanti di bulan September akan dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini, saya yakin selain ini merupakan ujian, ini juga merupakan berkah bagi kita semua, karena ini memberikan bekal, pengalaman bagi anak-anak kita, juga untuk bagaimana menghadapi ujian ini, bagaimana melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, bagaimana melaksanakan pembelajaran secara digital, bagaimana menggunakan berbagai fasilitas telekomunikasi, fasilitas digital yang mungkin yang saya sangat yakin ini juga akan memberikan bekal positif bagi anak-anak kita. Pengalaman yang sangat luar biasa. Tentunya juga pengalaman empati, pengalaman rasa untuk semakin berbagi, rasa untuk semakin merasakan bagaimana kesusahan dari saudara-saudara kita yang lain yang mungkin jauh kurang beruntung dibandingkan kita semua. Dan tadi kami juga merasakan suatu hal yang sangat luar biasa ketika Bapak Ustadz, Bapak CEO dan Bapak Chairman menyampaikan bahwa kita merupakan orang-orang yang terpilih. Insya Allah nanti ini merupakan suatu hal yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami dari orang tua, kami pribadi khususnya insya Allah akan siap untuk mendukung proses pembelajaran di Tazkiyah. Kita akan sangat siap untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu Ustadz Ustazah sekalian, Bapak Ibu pembimbing dan staf dari Tazkiyah. Kita akan selalu siap mendukung apapun program yang akan dilaksanakan. Kita juga selalu akan siap untuk memberikan sumbang saran apabila mungkin ada ide-ide atau ada berbagai hal yang mungkin dapat disumbangkan, dapat diberikan masukan terhadap pengembangan proses pembelajaran di Tazkiyah supaya ke depan tentunya akan jauh lebih baik. Sekarang sudah sangat baik, insya Allah tentunya ke depan kami yakin dengan berbagai program-program visi ke depan dari pengembangan Tazkiyah, insya Allah kami selalu mendoakan juga ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan tentunya tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa mungkin tidak mudah bagi kami khususnya untuk karena ini merupakan pertama kali pengalaman bagi kami melepas anak kami untuk belajar di pesantren. Kami juga mohon doa dari Bapak Ustadz Ustazah, dari para pembimbing, penasehat dari Tazkiyah, semoga kami juga diberikan keikhlasan, kami diberikan kesabaran, kami diberikan istiqomah, sehingga kami dapat selalu mendukung proses belajar mengajar di Tazkiyah ini dengan baik. Kita diberikan kekuatan untuk melepas anak-anak kami, menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah niat baik ini akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan tentunya
lapangan dan anak-anak kita juga diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar selama ini ke depan nantinya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menitipkan putra putri kami kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah pembimbing di Tazkiyah. Kami mohon untuk agar dapat dibimbing, diberikan bekal ilmu agama, ilmu akademis, dan juga berbagai pengetahuan lainnya yang insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anak kami tentunya, dan ini merupakan suatu investasi masa depan bagi kita, karena anak-anak kita adalah yang akan mendoakan kita semua nanti ke depan di masa yang akan datang.